Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Penundaan pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani mencuatkan fakta mengejutkan perihal konflik Kalina dengan ayah kandungnya. 2 kali merayakan Hari Raya Idul Fitri, nyatanya Kalina tak datang untuk sungkem dan minta maaf kepada sang ayah. Kekecewaan ayah Kalina kian memuncak saat Desember lalu, Kalina dan Vicky datang membawa kamera seolah ingin menjadikan segenap keluarga besar sebagai narasumber konten YouTube. Benarkah sebelum mendengar permintaan maaf putrinya, ayah Kalina enggan menandatangani surat wali nikah? Benarkah hati Kalina semakin terpuruk setelah melihat Vicky bergandeng mesra dengan Celine Evangelista? Dan bagaimana kelanjutan kasus hukum Vicky versus Angel Elga, mantan istrinya? Bersama saya, Tia Sestari, kita akan mengulas fakta di balik batalnya pernikahan Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani hanya di Berita Artis Ternama Barista. Nggak pernah. Hidup gue tuh penuh dengan masalah, tapi akhirnya gue udah orang tuh, gue berusaha tuh nggak mau mendengarkan orang, tapi gue akhirnya di sini kayak, hey, lo nggak tahu ini yang sebenarnya terjadi, dan ini pun gue nggak semuanya gue bilang ke publik. Gue pengen gitu, gue saat gue dateng gue dirangkul sebagai You just want your dad to hug you. ya gitu, karena ditanya deh gitu, what happened with your marriage gitu, your marriage life, and what happened that lu divorce lagi, Yeah. and gue masuk rumah sakit, are you okay, bla 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 bla, dan gue nggak dapetin itu. Ya, sudah 2 kali lebaran Kalina tak sungkem pada ayah kandung. Entah mengapa kaki Kalina seolah berat untuk melangkah ke rumah kecilnya di kawasan Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan. Dalam vlog sahabatnya Melanie Ricardo, ia terkesan mengaku ditelantarkan oleh ayahnya sejak kecil. Tapi benarkah pengakuan Kalina itu jujur?
tak dramatisasi untuk kepentingan gimmick. Yang pasti ayah Kalina sangat terpukul mendengar pernyataan putri sulungnya. Gue bener-bener I feel lonely dan tidak banyak orang tahu itu. Gitu. Bapak dengar di YouTube ya, nonton di YouTube bahwasanya kakak saya nggak diurusin dari kecil. Nah, di situ papa saya kecewa lagi. Meski sempat kecewa dengan sikap kakak sambungnya, Bayu tetap menghormati dan menyayangi Kalina. Di matanya, Kalina tetaplah kakak yang baik yang telah mengajarkan banyak hal padanya. Bayu juga ingin melihat Kalina mewujudkan impiannya, yaitu menikah dengan sang gladiator cinta. Bahkan Bayu menuturkan bahwa Sadri, ayahnya, sempat bangga melihat Kalina seolah sudah menemukan cinta sejatinya setelah 3 kali gagal mempertahankan rumah tangga. Tapi kedatangan Kalina Vicky pada akhir tahun lalu justru membuat hati sang ayah semakin terluka. Pasalnya, Kalina tak seperti layaknya seorang anak yang merindukan ayah, melainkan datang membawa kamera untuk membuat konten YouTube. WhatsApp saya mau ngenalin Kak Vicky ke keluarga gitu. Sempat kita kaget, hah? Yang kemarin aja belum kelar deh gitu. Berarti kata belum kelar, baikin bapaknya dulu gitu kan, baikin papahnya dulu belum ada gitu. Tiba-tiba mau ngenalin Kak Vicky. Terus Kak Papa bilang, ntar kalau waktunya pas, setelah papa lagi ribet pilkada, dia bilang kayak gitu. Kalau untuk dari keluarga sana, jujur, kalau baby sih belum diketemukan sama keluarga dari pihak Kalina gitu. Kalau misalnya penyebabnya apa ya itu belum tahu gitu kan, karena juga baby nggak berani untuk meminta gitu, tunggu semua omongan dari sana gitu. Keluarga sih belum ada sih yang dikenalkan sama keluarga di sana gitu. Papa saya orangnya bukan tipe orang yang bukan butuh panggung, bukan butuh tenar, butuh apa. Ya gue orang tua biasa, gue nggak mau di rame-ramein gitu. Kalau misalkan emang Rani punya salah sama papa, apapun salahnya Rani, mau dosanya Rani seperti apapun, Rani minta maaf banget gitu. Cuma kali ini Rani pengen bener-bener bahagia bersama pilihan Rani. Jadi tetap kakak saya gitu, tetap Rani yang saya kenal. Kita kecil emang dia ngajarin motor saya dia, mobilnya dia gitu kan ya. Jadi tetap Rani yang saya kenal, dia Rani gitu aja. Aku hanya memanggilmu. Pasrah saja dianggap tak mempedulikan anak. Toh sejak Kalina Vicky getol mengumbar kemesraan di depan kamera, ayah Kalina diam-diam memantau perkembangan hubungan mereka. Menurut Bayu, hari demi hari ayahnya menunggu Kalina Vicky sowan, tapi dua sejoli itu tak kunjung datang. Padahal Sadri tak butuh permohonan restu menikah dari mulut Kalina, karena sebagai ayah sudah pasti ia akan merestui apa yang diinginkan putrinya. Hanya saja karena terpapar COVID jelang hari H, ia tak sempat menandatangani surat kuasa wali nikah. Saat ini kan aku udah dapat update juga dari Pak Haji Silahuddin, Bapak Kepala KUA dari Gunung Putri, bahwa ada persyaratan dari Kalina posisinya mempelai wanita, yaitu kehadiran orang tua pria khususnya itu kan sangat dipentingkan. Seenggaknya kalau tidak hadir bisa memberikan surat kuasa wali hakimnya, itu wali untuk menikahkan. Tapi sampai saat ini belum kita dapat tanda tangan. Saya jujur saya shock juga gitu, karena maksudnya harus dapat tanda tangan dari bapak. Saya ngerti itu, cuma ya itu saya udah coba hubungan bapak saya tapi belum ada jawaban lagi gitu sampai sekarang. Jadi bapak itu mau beresin berkasnya, dia mau bikin surat pernyataan wali atau dan segala macamnya itulah kayak gitu kan di KUA gitu. Jadi papa nggak mau rame-rame kayak gitu. Nah terus kalau masalah itu sih, masalah musibah COVID ini memang ya kita siapa yang mau sih, kita nggak tahu gitu kan. Menurut Bayu, hingga kemarin kondisi ayahnya masih belum membaik. Tapi Kalina yakin ayahnya cukup kuat untuk menandatangani surat kuasa wali nikah jika memang beliau tak bisa menghadiri pernikahannya. Lantas, sudahkah ayah Kalina menandatangani surat kuasa wali nikah yang dititipkan Vicky pada calon adik iparnya? Terangan ataupun pernyataan wali nikah kepada papahnya Kalina gitu loh, yang saat ini harus benar-benar bisa kita dapatkan gitu loh. Karena hari Senin itu papa tuh baru selesai demamnya, masih lemes segala macam. Ya recovery-nya juga, ya umur udah lebih dari 60 ya, jadinya recovery-nya agak sedikit lama gitu kan. Jadi
Yang penting kan saya sudah menyampaikan amanat dari Vicky. Lalu benarkah karena tak sabar menunggu surat kuasa wali nikah untuk calon menantunya, Emma Fauziah ibunda Vicky siap bicara empat mata dengan ayah Kalina? Benarkah ayah Kalina sungkan bertemu keluarga Vicky yang piawai bergaya di depan kamera? Dua pekan lagi Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan bersanding di pelaminan. Persiapan acara ijab kabul dan resepsi sudah 99% rampung. Hanya surat kuasa wali nikah dari ayah Kalina yang belum berada dalam genggaman. Menurut Bayu, adik sambung Kalina, ia tak bisa mendesak sang ayah yang tengah sakit untuk menandatangani surat itu. Lalu benarkah Emma Fauziah ibunda Vicky akan nekat mendatangi sang calon besan untuk meminta tanda tangan surat kuasa wali nikah? Rencana ini sih baru rencana mama aja nih. Insya Allah deh mama walaupun belum dapat restu dari Kalina ya, insya Allah deh mama mau ke sana sama Bella. Apa sih gitu, harusnya kan mama sebagai orang tua ya mama paling tidak mama disambungin dulu nih sama Kalina. Tapi berhubung Kalinanya belum ada juga ya insya Allah deh mama akan datang ke sana bersama Bella. Mengunjungi, meminta restu. Ya kalau misalkan dari orang tua saya sih bilangnya karena saat ini lagi sedang COVID ya. Cuma kan kalau misalkan untuk memberikan sekedar tanda tangan restu lewat surat wali, menyerahkan wali ke orang lain bisa aja gitu. Cuma memang belum didapatkan sampai sekarang. Saya juga nggak mau terlalu banyak berita yang simpang siur gimana, masalahnya ini orang lagi sakit gitu, bukan orang lagi sehat, bukan yang ngada-ngada, bukannya drama, emang bener-bener sakitnya sakit COVID pula gitu kan. Tapi saya nunggu PCR bapak saya dulu gitu, jadi karena bapak itu ada pneumonia di paru-paru, jadinya napasnya masih pendek gitu. Kalau tepat tanda tangan rahasia. Tapi untuk papanya Kalina dan keluarga besarnya Kalina, sekali lagi saya minta restunya untuk Kalina dan Vicky Prasetyo. Jika mendengar pesan ibunda Vicky, entah seperti apa reaksi keluarga besar Kalina. Sadri, ayah Kalina yang cukup terpandang di kawasan Pondok Cabe karena pernah menjabat sebagai lurah, kabarnya sudah menyatakan tak bisa menghadiri pernikahan itu karena belum negatif COVID dan perlu menjalani recovery. Lantas bagaimana bila sampai 13 Maret mendatang, Kalina belum menyerahkan surat kuasa wali nikah pada KUA Gunung Putri? Benarkah Kalina Vicky akan menikah secara siri dulu karena mereka sudah kadung malu? Pada saat saya mendaftarkan, saya juga kan tidak terlalu tahu dalam ya seperti apa Kalina dan ayahnya. Pada saat saya pengecekan berkas, kok KTP ayahnya nggak ada ya kan, sedangkan Mbak Kalina jujur aja sama Mas Vicky ngasih data mepet nih ke kita. Dan Kalina berpendapat bahwa kalau saya sudah menikah, saya nggak perlu pakai ayah karena saya bisa pakai wali hakim. Kalau versinya Mbak Kalina mungkin karena ketidaktahuannya ini ya kalau saya bilang ya, jadi bisa berkesannya oh ya udah mungkin kalau bisa dibilang menggampangkan sih sebenarnya, tapi sebenarnya nggak segampang itu. Akhirnya saya yang memutuskan, mohon maaf Mas Vicky, Mbak Kalina, bahwa pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan karena ayahnya belum memberi tanda tangan. Itu sih sebenarnya. Itu dari awal yang rencana tanggal 21 sudah kita sampaikan ya, ditempuh dulu persyaratan tersebut, jangan sampai ketika hari H-nya nanti malah akan ada masalah. Sampai saat ini pihak dari Mas Vicky dengan Mbak Kalina belum ada yang datang kembali ke KUA untuk menyerahkan pendaftarannya atau melakukan pendaftaran kembali. Karena pihak dari Vicky dan Kalina belum menyampaikan ke kami ya secara resmi apakah akan menikah tanggal 13 atau tanggal berapa. Yang jelas sesuai dengan aturan pendaftaran nikah dilaksanakan 10 hari kerja
sebelum hari H-nya. Ya nggak ada cara lain, Kalina harus datang nemuin papanya meskipun papanya lagi COVID gitu loh. Kan lagi di karantina, maksudnya lagi mengisolasikan mandiri dia kan, mengisolasi mandiri. Jadi ya harus datang karena kalau semuanya berdiam dan bertahan, nggak ada yang mau salah satu ngalah, ya minimal anak lah untuk ngalah datang gitu. Kemarin aku udah mewakilkan datang, mungkin ada teman media juga yang ada di sana. Tapi nggak ada jalur yang ya aku udah ninggalin surat sampai saat ini suratnya belum bisa ditandatanganin gitu loh. Kebetulan Mas Vicky sudah mengunjungi keluarganya Mbak Kalina. Kemarin juga saya sempat hadir juga di rumah ayahnya Mbak Kalina walaupun saya tidak masuk. Tapi saya tahu ibaratnya untuk prosesnya kayaknya maju sih Mas, dalam arti ada kemajuan untuk prosesnya. Kalau masalah penandatanganan, Papa tandatanganin. Di luar syarat administratif, Vicky Kalina juga harus menghadapi ujian mental yang menguras emosi. Setidaknya Kalina sempat cemburu berat kala video Vicky beradegan mesra dengan Selin Evangelista yang menjadi perbincangan panas di media sosial. Lalu benarkah gara-gara dituding menimpali Vicky, Selin sempat bersitegang dengan Kalina? Ya Selin tuh kita namanya satu program, habis selesai syuting kita makan bareng. Sebenarnya nggak ada hal apa-apa gitu loh. Terus temen yang satu juga yang ngevideoin sebenarnya buat tadinya bercandaan aja nih, seru-seruan gitu loh. Cuma nggak tahu kenapa akhirnya ya mungkin karena bersamaan jadi baper juga kan Kalinanya gitu loh. Nggak ada apa-apa, aku juga berteman sama Kalina juga dan emang nggak ada sangkut pautnya sama itu gitu. Itu kan opini orang. Kalau orang beropini ya itu hak mereka gitu, terserah aja. Nggak ada masalah, baik-baik semuanya. Nggak ada masalah. Kalau udah kan juga udah dijelasin juga. Ketemu orang kita ketemu barengan. Ya nggak juga, cuma memang ya berteman aja, nggak ada apa-apa. Ya miss aja mungkin kemarin-kemarin ya. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Masalah Selin dianggap sudah selesai, masalah lain muncul dan kembali membuat hati Kalina gulana. Gara-gara Vicky mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Haji Nurdin, mantan ayah mertuanya, yang tak lain adalah ayah mantan istri pertama Vicky. Netizen seolah mengompori Vicky agar rujuk dengan Rahma Nuraini, perempuan yang diceraikan Vicky 8 tahun lalu. Video yang dirilis yang memuat pernyataan cinta Vicky yang begitu dalam pada Rahma membuat Kalina merasakan dilema. Tapi perempuan yang pernah menikah 3 kali itu berusaha mengingat kembali komitmen cintanya dengan Vicky. Sebelumnya apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik, sehat. Luar biasa. Mbak sehat ya? Baru sekarang saya melihat Vicky itu ini kikuk gitu. Ya. Kalau Rama ini kan orang yang bener-bener tahu dari saya, bukan Vicky Prasetyo sekarang gitu. Dari nol, dari yang kita saat rumah tangga udah menikah nekat aja, untung mamanya support ngerestuin karena aku. Ya, 22 tahun ya. Aku menikah 14 Agustus pada tahun 2005. Masih hafal dia. Banyak hal masa lalu yang di saat fase saya sudah menjadi seperti ini, bahkan dia tidak ada di tengah-tengah bersama saya gitu. Itu suatu hal yang kadang-kadang mungkin nggak adil ya. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Apa yang namanya orang suka ya wajar lah, ya nggak sih, orang punya hak untuk menyukai orang lain gitu. Tapi memang karena ya itu tadi gitu, jadi saya kesel sendiri. Cuma ada beberapa orang yang mau ngasih tahu saya Vicky Prasetyo itu tidak seperti yang kita lihat di TV, bla 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 bla. Dia orang yang pintar, dia tuh pemikir gitu. Saya menyukai beliau cara berpikirnya dia. Jadi saya merasa kayak dia adalah calon suami saya, ya nanti akan menjadi suami saya maunya dia menjadi teman saya, sahabat saya. Kontroversi hati telah membuatku sakit hati. Selain masalah kemantapan hati, cinta Vicky Kalina juga diuji oleh kasus hukum yang seolah tak berkesudahan. Sudah menjalani sidang sejak Agustus tahun lalu, tapi hingga akhir Februari ini perseteruan Vicky dengan Angel Elga, mantan istrinya, masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beruntung persiapan pernikahan Vicky Kalina ke depan tak terganggu oleh jadwal sidang, karena majelis hakim menunda sidang hingga 18 Maret mendatang atau 5 hari setelah hari H. Saksi kita sudah siap, tapi karena
penuntut umumnya tidak berhalangan untuk hadir, makanya sidangnya ditunda sampai dengan tanggal 18 Maret 2021, 2 minggu. Ya nggak apa-apa, kan kita harus mengikuti semua keputusan dan rangkaian persidangan. Sempat diancam akan dilaporkan Angel ke pihak berwajib lantaran diduga menghadirkan saksi palsu. Vicky optimistis bisa membungkam manuver hukum yang dilakukan mantan istrinya itu. Pihak sana bisa mengatakan saksi kunci dari sebelum kejadian dan sampai kejadian. Berarti apa yang diceritakan semua sudah kebohongan. Kejadian 2018 nih. Supir kerja dengan saya 2020. Gimana? Ada di situ tuh bagaimana? Berarti kan orang ini sudah disetting. Muncul nih. Yang pasti saksi sudah menceritakan sebenar-benarnya dan dilindungi sama pengadilan dan hukum. Saya yakin beliau tidak bersalah. Itu aja, dan saya mensupport banget, dan bismillah mudah-mudahan nanti masalah hukum ini akan cepat selesai. Pernikahan adalah hal sakral. Sejatinya, restu kedua orang tua bagaikan doa suci bagi kelanggengan sebuah pernikahan. Seburuk apapun hubungan Kalina dengan ayahnya di masa lalu, ayah tetaplah ayah yang harus dihormati dan ditinggikan derajatnya. Semoga saja menjelang pernikahan, drama perseteruan Kalina dengan ayahnya akan segera berakhir. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Kontroversi hati telah membuatku sakit